Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkah Mas Terang Channel akan membahas tentang burung murai batu yang over emosi, teman-teman. Jadi, kadang burung kita itu di rumah tuh udah gacor banget, udah enak banget, kita juga mungkin mau bawa ke gantangannya udah pede banget gitu dari rumah. Tapi ternyata pas sampai gantangan burung itu ngejar musuh, terus nabrak di jeruji gitu teman-teman. Nah ini kadang banyak teman-teman yang salah untuk menanganinya gitu. Karena saya pun pernah punya dua burung seperti ini, saya salah menanganinya dan akhirnya burung itu cabul teman-teman. Jadi Berkah Mas Ran pengen memberikan tips bagaimana cara menangani burung seperti ini berdasarkan pengalaman dan alhamdulillah murai tersebut sudah sembuh dan udah mulai stabil lagi untuk main di kelas latberan teman-teman. Nah untuk gak gagal paham teman-teman, biar nggak salah-salah juga dengan penangkapan informasinya, simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, untuk murai batu over emosi, teman-teman. Biasanya kalau saya itu nandainnya kalau di gantangan, teman-teman. Murai ini tuh sering ngejar musuhnya ketimbang antengnya, teman-teman. Ngejar musuh itu banyak faktornya dia. Bisa juga memang burung itu over fighter, bisa juga karena nggak ada tenaganya, bisa juga karena over birahi. Ada juga yang over birahi itu ngejar musuhnya, teman-teman. Nah, tapi untuk kali ini kita membahas fokus tentang si over emosi ya teman-teman ya. Jadi kalau saya nandainnya itu pertama burung itu cenderung ganteng dan ngejar musuh kanan kiri teman-teman. Nah yang kedua burung itu udah ngejar musuh, nabrak di jeruji, terus bongkar materi di jeruji. Nah itu juga biasanya mengindikasikan bahwa burung tersebut emosinya sudah kelewat batas teman-teman. Nah jadi begini, banyak orang yang langsung gimana ya? Banyak orang yang langsung menjudge turunkan IF-nya gitu karena settingannya kekencengan, makanya over emosi. Nggak salah juga karena dulu saya sepemahaman dengan pemikiran tersebut teman-teman. Jadi saya punya dua burung murai over emosi. Akhirnya saya cobalah ikuti saran tersebut. Tapi hasilnya sangat tidak memuaskan, malah cenderung lebih parah teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi bahwa murai-murai yang terlihat over emosi seperti ini jangan diturunkan jangkriknya teman-teman. Itu kesalahan fatal yang memang pernah saya alami. Bukannya tuh burung bener mainnya anteng, malah cabut bulu teman-teman. Jadi bener-bener jangan melakukan pemangkasan jangkrik atau extra fooding tersebut dengan alasan burungnya ingin tetap anteng. Itu poin pertama yang harus dihindari. Bang, kenapa kok jangkriknya dipangkas malah cabut bulu? Jadi gini teman-teman, saya pernah 2 kali menemukan burung seperti ini. Dengan metode yang sama, saya turunkan jangkrik, dua-duanya pun nyabul teman-teman. Jadi kalau saya memandang burung seperti ini, bener over emosi. Emosinya tuh ketinggian teman-teman. Namun, emosinya ini tidak dibarengi dengan birahi dan juga tenaga yang maksimal, teman-teman. Jadi, burung ini emosi banget ketemu musuh, pengen ngelawani musuh, tapi karena tidak ada tenaga dan kurang birahinya, jadinya dia pengen menggunakan kekerasan, yaitu nyamperin burungnya, pengen rekam tuh burung gitu. Jadi, kalau saya menangani murai seperti ini, malah extra foodingnya saya naikkan teman-teman, bukan diturunkan. Jadi setelah kasus yang tadi saya cerita 2 burung ini malah jadi cabul, alhamdulillah setelah nabung saya malah menaikkan extra fooding yang sebelumnya teman-teman. Jadi contoh sebelumnya itu ada embel lanang jagat punya saya pribadi, saya ngurus dari trotol, hariannya itu 77 teman-teman. Di saat berapa kali main kok dia nggak pernah anteng gitu. Akhirnya saya coba settingan, saya rendahkan lah IF-nya, saya turunkan jadi 5 teman-teman, nggak jauh 5. Makin kesini nabraknya makin parah, ditambah dia nyabut bulu
slap putih di ekornya teman-teman. Ditambah dia cabul juga di bagian sayap kirinya. Jadi bukannya malah bener, malah burung ini makin parah teman-teman. Nah ada juga burung yang sebelumnya itu saya punya, tapi saya nggak melihara dari trotol. Saya belinya itu udah pastol teman-teman. Over emosi banget, tapi materinya royal teman-teman. Jadi di atas tuh bongkar materi terus, tapi nggak pernah anteng. Jadi nabrak kanan bongkar, nabrak kiri bongkar. Waktu itu saya belum menemukan caranya, saya turunkan lagi IF-nya gitu. Tetap nyabul juga teman-teman. Jadi dua burung ini nyabul. Nah jadi kalau saya setelah itu burung jadi cabul, saya cobalah naikkan extra foodingnya, dan alhamdulillah itu berhenti masa cabulnya teman-teman. Namun memang kan bulu yang sudah rusak itu nggak akan bisa rapih lagi ya teman-teman, harus nunggu dia mabung. Dan alhamdulillah setelah dia mabung dengan settingan yang saya sudah tinggikan, yang tadinya 7-7 saya berikan ke 10-10, sampai sekarang burung itu udah nggak nyabul dan alhamdulillah sudah laku teman-teman. Nah di orang yang sekarang pun burung itu sudah kerja normal teman-teman. Jadi analoginya seperti ini. Kenapa saya menaikkan extra foodingnya? Jadi kalau saya perhatikan teman-teman, burung-burung yang memang over emosi seperti ini, itu emosinya ada, birahinya kurang, tenaganya kurang maksimal. Jadinya kita menanganinya itu harus tambahkan extra foodingnya, karena extra fooding itu sumber protein yang akan menjadi tenaga ke burung tersebut. Jangan salah ya teman-teman, sampai detik ini saya sudah beberapa kali cari tahu, sempat ngobrol juga sama orang yang lebih paham, yang memang sudah bermain murai lebih lama. Sempat ngobrol juga mungkin ke dokter hewan. Kebetulan saya punya kucing, kalau misalkan memang lagi memandikan atau lagi memberikan obat cacing, biasanya saya ajak ngobrol dokternya teman-teman. Jadi sampai detik ini belum ada pembahasan masalah jangkrik itu menaikkan emosi. Nggak ada. Jangkrik menaikkan birahi itu 100% ada teman-teman. Maksudnya ada penelitiannya, ada jelas gitu. Karena jangkrik itu kan sumber protein. Dia bisa memicu si birahi dari si burung gitu. Jadi burung itu kalau kita jor jangkrik lebih banyak, menaikkan birahi iya, menaikkan tenaga iya, tapi tidak menaikkan emosi teman-teman. Itu harus digarisbawahi ya teman-teman, biar nggak salah kaprah gitu. Jadi stop menurunkan jangkrik untuk burung-burung yang seperti ini. Ditakutkan burung kalian rusak teman-teman. Nah, itu masalah porsi jangkriknya. Terus masalah penjemuran gimana? Nah, kalau saya pribadi untuk burung-burung yang seperti ini, teman-teman, saya menjemurnya itu di seling. Jadi nggak setiap hari dan cukup 10-15 menit aja. Misalkan Senin saya jemur 15 menit. Setelah itu saya mandikan, teman-teman. Jadi jemur 15 menit, angin-anginkan sebentar, setelah itu dimandikan. Besoknya tidak usah dijemur. Ya, teman-teman ya, paham ya? Jadi penjemuran dan pemandian itu harus selaras. Jemur dulu, angin-anginkan, baru dimandikan. Itu kalau saya teman-teman. Tujuannya apa? Mandi pagi itu cenderung lebih bisa menaikkan birahi teman-teman. Kalau mandi sore itu lebih menstabilkan birahi burung dan emosi burung. Ada juga yang meredam birahi atau emosinya. Jadi yang kita perlu saat ini untuk burung seperti ini itu adalah menaikkan birahi, meredam emosinya teman-teman. Jadi di saat kita menjemur dia, otomatis kan hawa badannya panas, emosi pasti mengikut. Emosi itu dengan panas itu berjalan berkesinambungan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita jemur dia, tingkat emosi pasti naik, birahinya pun pasti naik. Nah kita akalin dengan cara mandikanlah dia setelah penjemuran teman-teman. Nah itu kedua versi saya. Jadi pertama itu naikkan jangkriknya, jangan diturunkan. Yang kedua, jemur, wajib jemur, tapi cukup 10-15 menit aja dan diseling mandinya. Jadi setiap jemur wajib mandi teman-teman. Nah terus yang ketiga adalah porsi umbaran. Ini juga yang menurut saya sangat amat penting. Kalau misalkan teman-teman nggak ada umbaran, mungkin kita bisa mengakalinya dengan jemur sauna. Nah, tapi jemur saunanya pun nggak boleh lama-lama. Jadi untuk menaikkan si tenaga si burung. Tapi balik lagi ke konteks yang tadi nomor 2, setelah kita jemur sauna, kalau bisa kita angin-anginkan dan kita mandikan. Intinya burung itu kalau udah kena hawa panas, kalau bisa buru-buru dimandikan. Untuk burung-burung tipikal yang seperti ini, teman-teman. Jadi
kita balik lagi ke pembahasannya. Yang ketiga itu umbaran. Jadi umbaran itu penting teman-teman untuk menurunkan tingkat emosinya dia. Jadi kalau saya main umbarannya, kan misalkan hari Senin saya melakukan penjemuran dan pemandian teman-teman. Nah hari Selasanya karena saya nggak jemur, saya mainnya umbar teman-teman. Jadi diselang-seling terus sampai kita bener-bener tahu mau dimainkan kapan misalkan burungnya. Kalau misalkan burungnya itu biasa buat main hari Minggu, kalau bisa masalah penjemuran dan juga pengumbaran itu selesai pada hari 2 hari sebelum, berarti hari Minggu, Sabtu, Jumat, berarti hari Kamis. Kamis udah selesai semua. Biarkan dia di hari Jumat, Sabtu itu full istirahat teman-teman. Nah burung-burung seperti ini jangan menggunakan settingan yang berlebihan. Jadi untuk burung-burung seperti ini biarkan aja dia menggunakan settingan harian di rumah teman-teman untuk di lapangan, karena memang sudah dapat nutrisi yang tercukupi gitu dari settingan hariannya. Jadi yang pertama tingkatkan extra foodingnya, yang kedua adalah jika dijemur wajib langsung mandi, settingan ketiganya adalah umbaran. Ketiganya ini dikombinasikan sampai H-2 H-3 ingin digantang teman-teman. Jadi H-3 itu udah harus berhenti semua masalah penjemuran dan masalah umbaran. Jadi dia 3 hari itu istirahat teman-teman. Jadi begitu teman-teman, paham ya teman-teman ya. Selanjutnya ada yang menurut saya tambahan yang juga penting. Kenapa pentingnya? Kalau saya biasanya setelah dia melakukan penjemuran, setelah dia melakukan pemandian, biasanya jangkriknya saya tambah lagi 10 teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman murainya itu jangkriknya 5, dinaikkan jadi 7. Berarti pas pengembunan, sorry teman-teman, saya lupa. Burung seperti ini tuh wajib embun ya teman-teman. Jadi di saat dia pengembunan, berikanlah settingan harian dia. Yang tadi saya bilang, misalkan jangkriknya 5 kan sudah kita naikin jadi 7. Jadi pengembunan kita berikan dia 7 jangkrik teman-teman. Setelah kita berikan 7 jangkrik tersebut, kita angin-anginkan sambil nunggu matahari. Setelah itu kan kita jemur teman-teman. Setelah jemur 10-15 menit, kita angin-anginkan lagi. Habis itu kan kita mandikan. Nah biasanya setelah dimandikan, saya berikan lagi extra fooding 7 lagi teman-teman. Agar dia tetap terjaga tenaganya gitu. Karena kalau kita dijemur kan, kayak kita pun dijemur pun kita capek kan teman-teman. Walaupun kita ngerasa badan kita panas, kita nggak lari-larian, tapi hawa capek itu ada di badan kita. Nah tujuannya saya memberikan extra fooding tambahan sesuai dengan takarannya burung teman-teman masing-masing, itu untuk menjaga stamina-nya dia tetap fit teman-teman. Jadi setelah melakukan pemandian berikan lagi 7, setelah itu dikerodong sampai di sore hari. Nah sore hari baru diberikan lagi 7 atau 10 atau berapapun teman-teman yang memang sudah menaikkan dari porsi jangkrik sebelumnya teman-teman. Begitupun sama dengan pengumbaran. Di saat pengumbaran teman-teman wajib memberikan dia jangkrik juga teman-teman, karena kayak kita disuruh lari, kita disuruh fisik, pasti kan kita capek, kita butuh asupan protein atau energi lagi kan teman-teman. Jadi setelah kita memasukkan dia di umbaran, berikanlah dia jangkrik sesuai dengan settingannya lagi teman-teman, sampai itu berhenti di H-3 mau main teman-teman. Jadi setelah H-3 baru di settingan harian, misalkan dia 77 ya udah berikan 77 sampai di hari H teman-teman. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Maaf kalau misalkan saya ngomongnya kecepatan. Memang kalau saya lagi membahas masalah murai itu agak menggebu-gebu, karena memang jujur saya mulai itu dari nol, dari yang awalnya punya joki, terus sampai sekarang juga punya joki sih. Cuma maksudnya dari yang awalnya punya joki, terus saya nggak mau cari tahu, sampai akhirnya saya cari tahu sendiri, terus saya excited dengan murai ini. Menurut saya main murai itu seru. Jadi kalau saya membahas murai itu kadang suka menggebu-gebu gitu bahasanya. Jadi maaf kalau misalkan pembahasannya agak kecepatan. Nah, jika misalkan teman-teman ada yang kurang paham dengan pembahasannya karena saya ngomong terlalu cepat, mungkin boleh bisa komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas jika saya ada waktu gitu. Jadi
dari saya Berkamasteran, cukup sekian pembahasan mengenai murai over emosi. Garis bawahi teman-teman, jangan pernah menurunkan extra fooding di saat burung murai kondisinya seperti ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.